Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, channel Masam Astri mencoba membuat alur cerita film yang berjudul Ketika Cinta Bertasbih. Film ini menceritakan seorang pemuda yang sederhana, tampan, karismatik, soleh, cerdas, dan berkemauan keras. Ia menempuh pendidikan S1-nya di Al-Azhar Kairo. Dia adalah Abdullah Khairul Azam. 9 tahun Azam kuliah di Al-Azhar, tetapi sampai sekarang belum lulus juga. Bukan karena dia bodoh, tapi keadaan yang memaksanya kuliah sambil bekerja. Agar bisa lanjut kuliah dan menghidupi 3 adik dan ibunya yang ada di Indonesia, Azam merelakan pendidikannya tertunda. Semenjak ayahnya meninggal dunia, Azam kuliah sambil bekerja, berjualan tempe dan bakso. Suatu malam, Duta Besar Indonesia meminta Azam untuk menyajikan bakso di acaranya. Saat itu, Azam melihat wanita cantik yang menjadi buah bibir mahasiswa Indonesia. Adalah Eliana Pramesti Alam. Dia lulusan EHES Prancis. Karena kepintaran dan ketenaran Eliana di kalangan mahasiswa Indonesia, diam-diam Azam pun juga menyukainya. Keesokan harinya, supir Eliana yang bernama Pak Ali menyarankan Azam agar menjauhi Eliana. Karena menurut Pak Ali, Eliana kurang cocok untuk Azam. Lalu Pak Ali menyuruh Azam meminang Ana Al-Ghafunnisa. Dia lulusan S1 Kuliatul Banat Alexandria dan sedang mengambil S2-nya di Kuliatul Banat Al-Azhar Kairo. Ana adalah anak Kiai Haji Lutfi Hakim, pengasuh pesantren Darul Quran di Wangin, Polanharjo, Kartasura. Atas saran dari Pak Ali juga, Azam disuruh melamar Ana melalui Ustadz Mujab. Karena Ustadz Mujab sendiri kerabat dekat Ana yang berada di Kairo. Kebetulan Azam kenal dekat dengan beliau karena beliau salah satu pelanggan tempenya. Malam harinya Azam menemui Ustadz Mujab, mengutarakan maksudnya bahwa dia ingin meminang Ana. Ketika Ustadz Mujab bertanya apakah Azam pernah bertemu dengan Ana, dengan mantap Azam menjawab tidak pernah bertemu. Cuma firasat saja. Mendengar semuanya, Ustadz Mujab menolaknya secara halus. Karena yang pertama, Ana sudah dilamar oleh Furqon, sahabat Azam sendiri. Dan yang kedua, Azam tidak selevel dengan Ana, terutama dalam bidang intelektualitasnya. Setelah panjang lebar Ustadz Mujab berbicara, akhirnya Azam pun sadar siapa dia dan siapa Ana. Azam pun pulang membawa rasa kecewa yang sangat amat. Keesokan harinya, saat Azam membeli bahan-bahan untuk membuat tempe, dia bertemu dengan 2 mahasiswi Indonesia. Mahasiswi satunya menanyakan di mana letak sebuah toko buku. Azam pun memberitahukan lokasinya. Perempuan yang menanyakan lokasi toko buku itu adalah Ana Al-Ghafunnisa. Namun, Azam tak mengira bahwa itu Ana, karena mereka tidak saling memperkenalkan diri. Tak disangka, ketika pulang dari membeli bahan tempe, Azam bertemu lagi dengan Ana dan temannya. Kali ini, Ana dan temannya sedang terkena musibah kecopetan, dan buku yang sudah mereka beli tertinggal di dalam bus. Azam pun membantu mereka mengejar bus yang mereka tumpangi tadi menggunakan taksi Azam. Saat semua kitab-kitab Ana bisa diambil, dan setelah diperiksa tidak ada yang hilang, Azam pun langsung pamit. Ketika Azam hendak memasuki mobil, tiba-tiba dari belakang Ana berteriak menanyakan namanya. Spontan, Azam menjawab, Abdullah. Dengan cepat Azam berbalik badan dan memasuki taksi lagi. Ana pun tersenyum dengan penuh arti. Sejak saat itu, Ana diam-diam mulai mencintai Azam.
Malam harinya, Azam membaca surat yang dikirim Husna, adik Azam dari Indonesia. Isi suratnya menyuruh Azam jangan memikirkan kehidupan keluarganya yang di Solo, karena Husna sudah dapat 3 pekerjaan sekaligus, dan adiknya yang nomor 3 sekarang sudah lulus dan menjadi guru madrasah aliyah. Azam pun tak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Mulai saat itu, Azam serius lagi belajar untuk lulus dan pulang ke Indonesia. Sin pun pindah ke Furqon. Untuk berkonsentrasi menyelesaikan tesisnya, Furqon menginap di hotel berbintang. Saat masuk kamar, tiba-tiba Furqon mendapat telepon dari kenalannya yang bernama Sarah. Sarah mengajak Furqon untuk makan malam, tapi Furqon menolaknya dengan halus. Sarah yang kesal pun menutup teleponnya sambil mengancam Furqon. Keesokan harinya, Furqon terbangun dari tidurnya. Dia heran dengan keadaan yang tidur tanpa sehelai benang. Tiba-tiba ada email masuk. Furqon pun bergegas membuka email tersebut. Furqon kaget. Ternyata tadi malam Sarah masuk ke kamar Furqon tanpa sepengetahuannya. Di laptop tersebut, Sarah meminta bayaran $200.000. Kalau sampai tidak dibayar, Sarah mengancam akan menyebarkan foto mereka di internet. Furqon pun tidak tinggal diam. Dia lalu pergi ke kantor polisi dan melaporkan Sarah. Setelah sekian lama, akhirnya Sarah tertangkap. Dan saat diinterogasi, Sarah pura-pura gila. Setelah beberapa hari, polisi menelpon Furqon lagi. Furqon disuruh cek medis. Karena setiap korban Sarah El-Zifzaf, 80% mengidap AIDS. Mendengar itu, Furqon cepat-cepat periksa darah. Tapi malang bagi Furqon. Ternyata dia positif AIDS. Furqon pun meminta agar ini didahasiakan. Polisi pun menyetujuinya dengan satu syarat, yaitu Furqon tidak boleh menyebarkan virus itu kepada orang lain dan harus segera meninggalkan Mesir. Sin pun beralih ke Azam. Semenjak dapat surat dari adiknya, dia berjanji kuliah di nomor 1 kan. Suatu hari saat Azam pulang kuliah, tanpa sengaja dia melihat nama Ana Al-Tofunnisa di stiker yang ditempelkan di mading. Azam penasaran seperti apa sebenarnya Ana. Azam pun pergi ke acara tersebut dan betapa terkejutnya Azam. Ternyata Ana, orang yang sempat dia lamar, adalah mahasiswi yang dia bantu saat kecopetan. Di hari berikutnya, Azam yang berjalan ke kampus tiba-tiba didatangi temannya. Dia mengatakan bahwa Azam lulus. Azam yang mendengar itu langsung sujud dan menangis. 9 tahun tidak bertemu keluarga. Akhirnya dia bisa pulang dengan membawa gelar S1-nya dari Al-Azhar. Setelah hari kelulusan, Azam siap-siap untuk pulang ke Indonesia. Azam pun berangkat ke bandara bersama teman-teman satu rumahnya. Di bandara, dia bertemu Eliana. Eliana langsung menyuruh Pak Ali check-in supaya Azam bisa duduk bersama Eliana. Sesampainya di Bandara Indonesia, puluhan wartawan sudah siap untuk mewawancarai Eliana. Saat Eliana keluar bandara, puluhan wartawan berebut menghampiri Eliana dan Azam. Seorang wartawan bertanya, siapa orang yang paling dekat dengan Eliana sekarang? Eliana pun menjawab, orang yang dekat dengannya adalah Azam. Semua wartawan tertuju ke Azam. Azam tersenyum dan berkata bahwa dia cuma penjual tempe. Eliana pun tambah menyukai Azam karena dia berani jujur akan statusnya. Dari kejauhan, Husna berteriak sambil melambaikan tangan, memanggil kakaknya yang 9 tahun tak bertemu. Ketika Azam melihat Husna, Azam pun langsung pamit sama Eliana. Dan film pun selesai. Untuk yang suka kelanjutan ceritanya alias part 2-nya, silakan tunggu sebentar. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.